Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Faiza Dania dengan NIM belakang 072 yang akan mempresentasikan hasil tugas saya pengembangan sistem manajemen pengetahuan berbasis balance scorecard application knowledge management maturity model pada PT Intimap. Kita masuk ke latar belakang. Bayangkan sebuah perusahaan dengan tim ahli berpengalaman, sistem kerja yang sudah mapan, dan proses operasional yang berjalan setiap hari. Namun pada suatu hari, karyawan tersebut pindah, pensiun, atau bahkan meninggal dunia. Maka permasalahan tersebut ada karena tidak adanya sistem transfer pengetahuan yang terstruktur dan terdokumentasi, tidak adanya repositori pengetahuan yang mampu menangkap dan menyimpan pengetahuan taksib mereka secara terstruktur. Lalu kita masuk selanjutnya pada proyeksi pasar global manajemen pengetahuan itu yang terus meningkat pada tahun 2024 sampai nanti pada tahun 2034. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan organisasi dalam mengelola pengetahuan sebagai aset strategis untuk mendukung daya saing dan inovasinya. Maka pemilihan metode ini dapat menjadi gabungan keduanya, yaitu balance scorecard dan application KMMM, yang memungkinkan perusahaan mengetahui posisi knowledge management mereka pada saat ini seperti apa dan mengukur dampaknya terhadap kinerja strategis secara end-to-end. Lalu terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran balance scorecard dalam pengembangan sistem manajemen, lalu bagaimana cara merancang implementasi sistem manajemen pengetahuan tersebut secara efektif, dan apa saja strategi serta rekomendasi pengembangan sistem manajemennya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian bagi perusahaan, bagi peneliti, dan bagi perguruan tinggi. Dengan ruang lingkup yang pertama, tempatnya pada PT Intimap, yaitu perusahaan manufaktur teknologi dengan waktu Agustus sampai Januari 2026. Dan respondennya divisi terkait fokusnya pada pengelolaan taksib knowledge serta pendekatannya yaitu BSC dan APQC KMMM dan cakupannya pengembangan sistem KM terintegrasi dan analisis budaya organisasi dengan batasannya tidak mencakup aspek biaya. Lalu di sini ada penelitian terdahulu yang saya dapatkan ada 6 literatur. Lalu kita masuk ke tujuan pustakanya. Dan di sini adalah bab 3 metode penelitian yang sudah saya rancang dengan alur penelitian dimulai dari studi literatur dan studi lapangan sehingga kita dapat mendapatkan identifikasi masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Lalu kita akan melakukan pengumpulan data dengan mengidentifikasi balance scorecard-nya dengan mewawancara. Lalu kita akan memvalidasi model balance scorecard yang sudah kita rancang, apakah itu valid atau tidak. Lalu kita masuk ke pemboboran dari balance scorecard dan menyusun knowledge maturity levelnya, menyebarkan kuesioner, lalu kita akan menguji reliabilitasnya apakah di atas 0,7. Lalu jika sudah, kita akan melakukan prioritas gap hasil dari APQC Knowledge Management Maturity Modelnya, lalu kita akan melakukan pengukuran kinerja. Dan analisisnya bisa menggunakan kesenjangan gap analysis, lalu strategi terintegrasi dengan balance scorecard, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Di sebelah kanan ya ada elemen permasalahan dari penelitian yang ada. Populasi sampelnya untuk BSC kita menggunakan wawancara 3-5 orang untuk manajer, lalu kuesioner APQC KMMM 20-30 orang untuk karyawan operasional. Dan metode pengumpulan datanya seperti yang sudah disebutkan tadi bisa ditinjau dengan dokumentasi dan observasi, penyusunan pembobotan dan dashboard, lalu dilanjutkan dengan kuesioner. Di pengolahan data ini kita menggunakan SPSS sebagai uji untuk reliabilitasnya. Ini ada perumusan strategi. Setelah melakukan identifikasi, kita mengukur kematangan aplikasi KMM-nya, lalu kita melakukan uji reliabilitasnya dan mengintegrasikan sistem knowledge management berbasis balance scorecard dan juga knowledge management maturity model untuk mendapatkan sistem roadmap untuk perusahaan. Oke, kita masuk ke kriteria penelitiannya untuk subjek yang akan kita dapatkan, dan di sini ada tabel operasional yang variabel pertama strategi knowledge management, budaya berbagi pengalaman, lalu ada tingkat kematangan knowledge management yaitu APQC, dan variabel yang terakhir kinerja sistem APQC dengan balance scorecard. Dan bagaimana analisis gap KMMM ini menunjukkan efisiensi bisa ditemukan pada misalnya waktu pencarian dokumen yang awalnya 2 jam bisa menjadi 15 menit. Efisiensi yang terhitung bisa mencapai 87,5%, sehingga kita akan membantu peluang efisiensi operasional dari sebuah perusahaan. Berikut adalah daftar pustaka dan contohnya. Terima kasih. Sebelumnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja yang bisa saya sampaikan.